Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu harap kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini kalian akan mempelajari tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Indikator yang akan dicapai, yang pertama, siswa memahami pengertian hijrah. Yang kedua, siswa memahami faktor Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Yang ketiga, siswa memahami reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang keempat, siswa memahami hal-hal penting dalam proses hijrah Nabi Muhammad SAW hijrah di Madinah. Pengertian hijrah. Kata hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Dalam konteks sejarah, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah dan ajaran Islam. Anak-anakku sekalian, secara garis besar, hijrah terdiri dari dua macam, yaitu 1. Hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah yaitu meninggalkan suatu tempat. Selama kenabian, peristiwa hijrah makaniyah telah terjadi 3 kali, yaitu yang pertama, hijrah ke Habasah atau Habsi. Yang kedua, hijrah ke Taif. Terus dilanjutkan yang ketiga, yaitu hijrah ke Madinah atau ke Yasrib. Hijrah ke Yasrib dilakukan pada tahun ke-13 kenabian, yaitu pada tahun 628 Masehi. Hijrah yang kedua yaitu hijrah Maknawiyah. Hijrah Maknawiyah dibedakan menjadi 4 macam, yaitu A. Hijrah I'tikadiyah, yaitu hijrah keyakinan atau meninggalkan keyakinan nenek moyang atau kemusyrikan menuju mengesahkan Allah. B. Hijrah fikriyah, yaitu meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. C. Hijrah su'uriyah atau kesenangan atau kesukaan. Maksudnya di sini adalah meninggalkan kesenangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. D. Hijrah sulukiyah atau tingkah laku, perilaku atau akhlak. Maksud dari hijrah sulukiyah yaitu meninggalkan perilaku atau akhlak yang tercela menuju kepada akhlak yang baik. Faktor Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad memilih Yasrib. 1. Yasrib adalah tempat yang paling dekat. 2. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota Yasrib. Karena kakek Nabi Muhammad beristrikan orang Yasrib dan ayah dari Nabi Muhammad yaitu Abdullah dimakamkan di kota Yasrib. 3. Penduduk Yasrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekertinya dan sifat-sifatnya yang baik.
Yang keempat, bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagaimana reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi ke Madinah? Setelah kafir Quraisy mengetahui Nabi akan hijrah, maka orang-orang Quraisy mengadakan pertemuan di Darun Nadwah. Pertemuan itu berlangsung pada hari Kamis 26 Safar tahun ke-14 kenabian pada tanggal 12 September 622 Masehi. Hasil dari pertemuan tersebut yang pertama adalah membiarkan beliau hijrah sampai ke Madinah. Yang kedua, memenjarakannya. Dan yang ketiga, membunuhnya. Anak-anakku sekalian, ada beberapa proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah melalui beberapa proses. Yang pertama adalah Ali menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Kenapa itu dilakukan? Karena untuk mengelabui kafir Quraisy, Nabi memerintahkan putra pamannya, yaitu yang bernama Ali, untuk berbaring di tempat tidur Nabi Muhammad dengan memakai selimut yang sering dipakai Nabi. Untuk proses selanjutnya adalah Gua Thur. Jadi Nabi Muhammad beserta sahabatnya Abu Bakar di dalam perjalanannya dari Mekah ke Madinah itu sempat bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Selama di Gua Thur, Nabi dibantu oleh yang pertama adalah oleh Abdullah bin Abu Bakar, bertugas menyampaikan berita. Terus yang kedua, Amir bin Fuhairah. Ini adalah mantan budak Abu Bakar yang bertugas menghapus jejak-jejak kaki Nabi. Terus yang ketiga ada Asma binti Abu Bakar, seorang wanita yang bertugas menghantarkan makanan. Keempat, Abdullah bin Arqoyat yang bertugas sebagai pemandu. Keempat orang ini termasuk sangat berjasa sekali terhadap perjuangan atau hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah selama beliau bersembunyi di Gua Thur. Selanjutnya masih tentang proses hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, yaitu Suraqah dan pengejarannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Suraqah ini adalah seorang yang menginginkan hadiah 100 ekor unta yang dijanjikan oleh kafir Quraisy. Pada saat berhadapan dengan Nabi, ia meminta maaf dan memohon untuk tidak diapa-apakan. Suraqah menyadari bahwa Nabi bukanlah orang sembarangan. Setelah beberapa kali ia mengalami kejadian yang di luar akal manusia. Inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sehingga membuat Suraqah merasa takut untuk membunuhnya. Anak-anakku, untuk selanjutnya adalah Masjid Quba. Ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai di Quba, beliau tinggal di Quba selama 4 hari dan juga di sana mendirikan sebuah masjid. Jadi masjid ini didirikan di daerah Quba sehingga namanya menggunakan nama daerahnya, yaitu Masjid Quba. Ini masjid yang didirikan Nabi sebelum memasuki kota Yastrib. Dan di dalam sejarah Islam pula adanya Jumatan, yaitu sholat yang harus dilakukan oleh laki-laki, dan pertama kali ada khutbah juga, itu dilakukan Nabi di perkampungan Bani Salim bin Auf. Ini pertama kali ada Jumatan, dan pada saat beliau melanjutkan perjalanan dari Quba ke Madinah. Proses selanjutnya adalah tiba di Madinah. Program pertama Nabi Muhammad SAW setelah sampai adalah menentukan tempat di mana akan dibangun masjid. Kemudian beliau melepaskan untanya dan menetapkan tempat berhenti untanya.
sebagai tempat untuk mendirikan masjid tersebut. Dan tanah yang untuk berhenti unta tadi adalah milik dari 2 orang anak yatim yang bernama Sahel dan Suhail. Setelah itu Nabi Muhammad sebelum masjid itu selesai dibangun tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori sampai pembangunan Masjid Nabawi selesai dan nantinya akan dijadikan sebagai tempat tinggal beliau atau kaum muhajirin lainnya, juga dijadikan sebagai tempat musyawarah dan lain-lain. Jadi fungsi utama dari masjid tersebut tidak hanya sebagai tempat untuk beribadah saja. Demikian tadi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada hari ini. Sebelumnya mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus berdoa, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.